Tunanetra saya itu karena keturunan dari mbah-mbah dan ibu-ibu saya. Ibaratnya kalau bola lampu itu, di dalam bola lampu itu kan ada kawat yang menyala. Kawat yang menyala itu dilunturi oleh pigmen. Saya belum bergabung di kajian cabang MTA Tanjung karena saya masih menunggui ibu saya yang sakit. Dalam Al-Quran ada kata-kata bahwa Al-Quran itu bisa untuk obat. Dengan kebutaan saya, kalau dulu saya innalillah, saya tidak awas. Kalau dengan ngaji saya alhamdulillah. Dari kecil saya ada bibit tunanetra. Islam saya masih abangan. Tunanetra saya itu karena keturunan dari mbah-mbah dan ibu-ibu saya. Proses butanya itu bertahap, makin tambah umur makin menurun. Ibaratnya kalau bola lampu itu, di dalam bola lampu itu kan ada kawat yang menyala. Kawat yang menyala itu dilunturi oleh pigmen. Semakin tambah umur, pigmennya itu semakin melunturi kawat yang menyala itu tadi. Sehingga sekarang tidak bisa melihat sama sekali. Malam ataupun siang sama saja. Alhamdulillah pendengaran masih diberi normal. Kemudian selanjutnya alhamdulillah meskipun mata tak melihat, pada waktu kurang lebih sekitar tahun 2009 Radio Persada memancar di desa saya dengarkan dengan baik. Ternyata apa yang disampaikan di Radio Persada tersebut cocok sesuai dengan apa yang saya harapkan. Waktu itu saya belum bergabung di kajian cabang MTA Tanjung karena saya masih menunggui ibu saya yang sakit selama kurang lebih 8 tahun. Namun kakak saya sudah bergabung meskipun waktu itu masih binaan. Namun saya bercita-cita ingin bergabung. Kemudian bulan Juli tahun 2010 cabang Dongtuban ada binaan. Bulan Oktober saya gabung karena ibu saya sudah meninggal dunia. Dan kebetulan anak saya yang pertama itu sudah lulus kuliah. Kemudian saya gabung diboncengkan sama anak saya. Setelah mendengarkan Radio Persada, pikiran saya itu cocok sekali. Sehingga dalam Al-Quran ada kata-kata bahwa Al-Quran itu bisa untuk obat. Nah, karena untuk obat, semula kan hanya sekedar dengar saja. Setelah bergabung ngaji, alhamdulillah saya mendengarkan ayat, yakni surat 17 ayat 36 yang berbunyi wala taqfu ma laisa laka bi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhum mas'ula. Kaitan dengan ayat tersebut, karena mata saya sudah buta, besok orang hidup kan diminta pertanggungjawaban. Dengan kebutaan saya, kalau dulu saya innalillah, saya tidak awas. Kalau dengan ngaji saya alhamdulillah. Alhamdulillahnya itu mata saya tidak banyak melihat maksiat-maksiat yang terjadi di dunia. Seperti itu. Namun sekarang ini yang paling susah itu hati. Hati itu kan nggak tahu. Seperti ini hati saya itu bertindak negatif
atau positif, bertindak jelek apa tidak, kan nggak tahu. Namun meskipun demikian ya berusaha untuk menjaga hati agar supaya lepas dari tindak-tindak yang sekiranya bertentangan dengan Quran dan hadis. Tentang amalan-amalan setelah saya ngaji, insya Allah lebih banyak daripada waktu sebelumnya ngaji. Lebih-lebih tahu namanya ngaji itu kan insya Allah jaminan surga. Langkah kakinya pertama diampuni dosanya, langkah kedua diangkat derajatnya. Kemudian waktu awal saya gabung ngaji, tetap berusaha berobat. Alhamdulillah oleh petugas herbal saya dikira bohong, dan niat saya berobat itu kalau Allah mengabulkan sembuh, ikhtiar sambil berdoa, nanti akan saya kepada jalan saya akan saya umumkan lewat Persada FM. Namun demikian Allah mengendaki seperti ini, saya ikhlas menerimanya dengan pertimbangan insya Allah mata saya tidak banyak maksiat. Harapan saya setelah saya ngaji, doa saya dari dulu itu sebelum ngaji, jadikanlah keluarga saya keluarga yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Karena Allah itu berfirman, berdoalah nanti akan saya kabulkan. Saya merasa sekarang ini doa saya dikabulkan. Soalnya anak istri saya juga insya Allah muslimah, ikut ngaji. Anak-anak saya alhamdulillah juga mudah diajak untuk ke Islam yang kafah. Kemudian tahun 2012 saya menikahkan anak saya yang pertama juga yang sudah ngaji. Kemudian waktu lamaran itu insya ya sudah secara Islami, ta'arufnya yang laki-laki dengan saudara kandungnya, sedangkan anak perempuan saya dampingi, saya beserta istri saya. Prosesnya tidak begitu lama. Tahun 2012 pernikahan anak saya sukses, dan waktu itu saya dibantu oleh Bapak Pengurus Pak Sukatno supaya cara Islami lah begitu. Kemudian setelah waktu zuhur, karena di rumah saya, di depan rumah kakak saya itu ada musola, terus waktu tepat jadwal zuhur saya adzan, kemudian adzan selesai, orang-orang yang tamu di situ, yang masih di situ ikut berjamaah. Saya nama Ahmad Basuki Santoso dari Desa Sidorejo, Kedung Tuban, Blora, untuk Titik Balik Persada FM.